Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Ketemu kembali di video part kedua prediksi paling akurat UTBK 2021 untuk mapel kimia. Nah adik-adik, kita lanjut video kita yang kedua. Kita melanjutkan dari video kita yang pertama, baru sampai soal nomor 8 ya. Kita lanjut kembali ke soal nomor 9 dan seterusnya. Oke adik-adik, untuk soal yang pertama, yang selanjutnya itu soal nomor 9. Ini berbicara tentang hidrolisis ya, larutan amonium klorida terurai dalam air sesuai dengan kesetimbangan berikut. NH4Cl terurai menjadi NH4+ plus Cl-. Nah, penambahan zat berikut yang akan menurunkan pH larutan. Nah, kita harus tambah zat apa kira-kira untuk menurunkan pH larutan? Menurunkan pH larutan artinya menambah asam ya. Dari pH, misalkan dari pH 7 menjadi pH 6 atau 5. Nah itu artinya turun pH-nya. Nah sekarang kita lihat dulu NH4Cl ini, garam NH4Cl ini apakah jenisnya asam apa jenisnya basa. Nah kita ingat adik-adik, materi hidrolisis garam yang bereaksi dengan air itu adalah garam yang berasal dari mana? Yang basa lemahnya atau asam kuatnya, asam lemahnya ya. Jadi NH4Cl itu kalau di dalam air NH4+ ya, di dalam air itu akan bereaksi dengan spesi OH- dalam air, maka akan terbentuklah NH4 OH plus H plus. Nah karena ada H plus, maka ini larutan ini bersifat asam, sedangkan Cl- itu dengan air H2O dia tidak bereaksi, maka larutan garam ini dapat disimpulkan itu bersifat asam. Nah zat apa sih yang kita tambahkan untuk menurunkan pH? Tentu yang kita tambahkan di sini adalah spesi atau padatan atau larutan yang bersifat asam, biar dia tambah asam sehingga turun ya. Tuh, maka dari pilihan A, B, C, D, E ini mana yang tepat? Nah kuncinya di materi hidrolisis ini untuk mencari spesi yang bersifat asam, maka carilah komposisinya, yaitu garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Ingat, biar turun ya, kita tambahkan dengan garam yang bersifat asam. Asam. Yang mana garam yang bersifat asam di antara sini? Kalau yang kuat-kuat itu tidak terhidrolisis dalam air ya adik ya. Ini kuat-kuat, NaCl tidak terhidrolisis, NaOH tidak terhidrolisis, CaCl2 juga tidak terhidrolisis. Nah NH3 dalam air itu terurai menjadi NH4OH larutan. Nah kira-kira tambah zat apa yang tepat? Yang tepat yaitu adalah kita tambahkan dengan padatan PbNO3 2 kali. Karena PbNO3 2 kali ini dia di dalam larutan itu terurai menjadi Pb2+ plus NO3- ya. Nah Pb itu 2+ itu akan bereaksi dengan spesi OH- dari air, yaitu menjadi PbOH OH2 kali, sementara NO3- itu plus H2O ya, dia tidak bereaksi. Nah ini produk sampingnya itu adalah H plus asam. Nah disinilah dia menunjukkan bahwa asam ditambah asam nanti dia akan menjadi menurunkan sifat asamnya, jadi turun pH-nya gitu ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah A. Jawaban tepat adalah A ya. Karena kita bicara tentang garam. Kalau ini NH3 amonia, larutan amonia saja. Beda ya. Kalau larutan saja. Ya. Jadi jawaban tepat adalah A. Nah, lanjut ke soal nomor 10. Dalam wadah bervolume 1 liter berlangsung kesetimbangan berikut. Jika 0,2 mol gas SO3 dipanaskan dan
pada kesetimbangan perbandingan mol gas SO2 dan O2 adalah 2:1, tetapan kesetimbangan Kc reaksi tersebut adalah. Nah, adik ini adalah sebenarnya ada soal yang asli berdasarkan cerita dari teman-teman yang sudah kakak aplikasikan menjadi sebuah soal dari cerita teman-teman kalian ya. Ini soalnya valid, akurat 99% ya. Nah, untuk soal seperti ini bicara tentang Kc. Mengingat adik materi kelas 11 ya. Pertama kita buat dulu reaksinya. 2SO3 menghasilkan 2SO2 plus O2. Nah, ada mula-mula, ada bereaksi sisa. Nah, untuk mula-mula gas SO3 itu ada 0,2 mol dan dipanaskan, dan pada kesetimbangan perbandingan mol gas SO2 dan O2 ini pada saat setimbang itu 2:1. Kalau 2:1 ini kita misalkan saja nih, ya, karena ini misalkan di sini kita anggap ini 0,1, maka ini setengahnya. Kalau di sini 0,1 kita anggap di sini berarti setengahnya, berarti 0,05. Kalau di sini 0,1 maka yang bereaksi di sini adalah sama 0,1 juga. 0,1 juga ya. Maka ada sisanya 0,1. Nah, adik ini permisal kan ya. Ini misal. Ini misal kakak ambil 0,1. Karena perbandingannya 2:1, kalau 0,1 ini setengahnya berarti ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus Kc. Maka Kc sama dengan 0,1 ya, koefisien SO2 dipangkatkan dengan 2 dikali dengan O2 pangkat 1 per SO3 pangkat 2. Nah, sekarang kita masukkan angkanya nih. 0,1 dipangkatkan kemudian dikali dengan 0,05 per 0,0, sisanya berapa tuh? 0,1 ya. 0,1 pangkat. Nah, berapa tuh angkanya, hasilnya? Ini bisa kita sederhanakan angkanya, ini coret ya. Jadi sisanya 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, itulah Kc-nya tadi. Gampang ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah C. Ini adalah soal asli ya tadi ya, berdasarkan cerita teman-teman kalian yang sudah mengikuti UTBK di gelombang 1. Nah, lanjut kita ke soal nomor 11. Mangan fluorida MnF3 dapat dibuat melalui reaksi berikut. 2MnI2 plus 13F2 menghasilkan 2MnF3 plus 4IF5. Jika molekul MnI2 direaksikan dengan 130 molekul F2 dan diperoleh 40 molekul IF5, jumlah molekul per reaksi yang tersisa adalah, nah, berapa yang tersisa? Sekarang kita buat dulu persama reaksinya. Mohon maaf nih kakak nggak terlalu memperhatikan tulisan ya, ada yang kurang huruf gitu ya. Pertama 2 MnI2 menghasilkan 13 F2 ditambah 13 F2 menghasilkan 2 MnF2 F3 plus 4 IF5. Nah, katanya di sini ini menghasilkan ini 130 molekul F2, ini 40 molekul. Nah, kita revisi sedikit di reaksi MnI2 itu sebenarnya ada 25 molekul ya. Ini kakak lupa nulisnya. Ini ada 25 molekul. 25. Ini tulis 25. Nah,
Adik-adik, di antara kedua ini kita pengen mencari berapa molekul reaksi yang tersisa. Apakah Mn yang tersisa, apakah F2 yang tersisa. Nah, untuk menentukan ini, kita cari dulu mana antara kedua ini yang habis bereaksi. Kita membuktikan mana di antara kedua ini, apakah MnI2 yang habis bereaksi atau 13F2 ini yang habis bereaksi. Kita misalkan nih, ya, seandainya nih Mn yang habis, maka ini 25, maka koefisiennya 2. Kalau 13 berarti 25, 13 per 2 dikalikan dengan 25. Maka hasilnya itu akan di atas 130. Maka barang mustahil kalau mula-mulanya sedikit yang bereaksi banyak. Maka yang tepat itu adalah yang habis bereaksi itu adalah F2. Maka ini 130 habis ya bereaksi. Maka ini baru kalau 2 berapa? Maka 2/13 dikali 130. Maka 130 dibagi 13 yaitu 10. 10 kali 2 20. Nah, ini habis, maka ini sisanya dia di 5 molekul. Nah, jadi jawaban tepat itu adalah 5 molekul F2 yang tersisa. Paham ya? Paham. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 12. Ini adik-adik tentang radioaktif ya. Tentang isotop ya, bukan radioaktif. Masih berkutik di materi kelas 10 SMA. Ya. Nah, adik untuk soal seperti ini, suatu unsur X atom relatifnya 118 ya memiliki dua isotop, ada isotop 109 ya. Ada yang 107. Tapi rata-ratanya itu adalah isotop 108. Nah, di antara katanya berapa jumlah isotop ini dalam 100 gram, 100 atom. Ini ada 100 atom. Kalau kita simpulkan di sini ada adik, ya kita lihat berapa sih atom yang isotop 109 ini di dalam 100 atom atau 100 atom X. Atom X-nya 108 ya. Di antara 108 itu ada yang 109, ada yang 107. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ini dari 108 ke 107 dan 108 ke 109 itu selisihnya hanya satu angka saja. Ini satu angka, ini satu angka. Artinya di sini hanya 50%. Ini 50%. Nah, maka dapat kita simpulkan isotop 109 ya dalam 100 atom ini, dalam 100 atom 108 ini ada 50%. 50% atom isotop 109, 50%-nya adalah isotop 107. Maka dari 100 ini 50 berarti 50 atom. Maka isotop 109 50 atom, isotop 107 juga 50 atom. Gampang. Maka jadi jawabannya adalah E. Itu ya. Nah, paham adik? Kalau adik ada yang pengen ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13. Suatu larutan buffer asam diketahui mengandung 3 mol Ha dengan tetapan ionisasi Ka dan 1 mol NaH. Jika dalam larutan ini ditambahkan 1 mol NaOH, nilai pH larutan yang terbentuk adalah. Nah, jadi ini adalah tentang larutan buffer asam, kemudian ditambahkan garak basah di dalamnya. Karena konsepnya penyangga itu adalah menahan larutan agarnya tetap tidak berubah ditambah asam, tidak berubah jika tambah basah ataupun enggak air ya tepatnya. Nah, untuk soal ini maka rumusnya apa sih? Rumusnya masih enggak rumusnya? Kalau rumusnya buffer H plus kali dengan Ka dikali, ini cara cepet ya, mol asam per
mol garam. Nah, ini cepat sudah ada nih. Ya. Nah, mol asamnya itu kemudian di garis nyawa ini ditambahkan 1 mol NaOH. Nah, sekarang kita isi angkanya nih. H+ sama dengan Ka dikali milimol asam itu 3 mol per NaA-nya 1 mol. Nah, jika dalam larutan ini ditambahkan 1 mol NaOH, berarti yang senyawa asam ini ditambah basa. Maka kuncinya atau triknya ini kita kurangi saja dengan milimol zat penambahnya. Kalau yang asamnya itu ditambah basa itu akan mengurangi pH-nya. Kemudian yang garam itu ditambah. Maka dapat kita kerjakan. Jadi ini kalau ini pH, maka ini pKa. pKa dikali 3 dikurangi dengan 1 mol per 1 ditambah 1 sama dengan 2 tambah per 2 bagi 2 ya 1 juga kan berarti. Maka pH sama dengan pKa. Tuh, gampang ya, gampang, terlihat susah tapi gampang. Nah, kalau sudah kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, adik, ini soal tentang konfigurasi elektron atom X pada keadaan tereksitasi. Tereksitasi artinya dia mengalami loncatan ke orbital yang berikutnya, ya, ke orbital yang lebih tinggi. Kemudian dia akan kembali lagi ke orbital yang rendah dengan memancarkan energi, ya. Nah, kemudian pertanyaannya konfigurasi elektron tersebut pada keadaan dasar. Jadi dikasih tahu pada keadaan tereksitasinya, kemudian yang ditanya gimana sih keadaan dasarnya. Nih Na pada saat tereksitasi itu 3s2 3p6 4s1 3d1 ya. Nah, adik, ditanya ini pada saat kondisi tereksitasi. Yang ditanya gimana kondisi pada saat dia 3p2 keadaan dasar ya. Nah, kita ingat adik, di orbital S itu maksimal berapa elektron? 2 ya, 2 elektron, maka tidak boleh lebih. Kemudian di orbital P itu elektronnya ada berapa? Ada 3, tapi dikali pasang, dibuat dua pasang, maka dikali dengan 2 ya. Nah, kemudian kemudian 4s1 itu elektron maksimalnya 2 ya. Kalau P itu maksimal elektronnya ada 6. Karena masih baru terisi 2, maka di elektron di 4D dan 3D ini akan dikembalikan ke posisi di 3P karena 3P itu masih longgar. Jadi Na 3s2 3p 3p 2 tambah 1 tambah 1 3p 4. Jawabannya berapa nih ininya? Kemudian kita lihat di mana yang tepat. Jadi yang tepat itu adalah B ya. Nah, adik, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang bingungkan? Mungkin kalau adik ada yang bingung, saran dari kakak, pertama silakan dengarkan dengan perlahan, diulangi boleh per soal diulangin ya, biar paham gitu ya. Nah, adik, sampai di sini video kita kali ini. Yang kedua ini nanti di video selanjutnya kakak akan membahas soal TPS, entah itu di bagian verbalnya, kuantitatif atau bagian yang lainnya ya. Oke, sebelum kakak tutup, jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa klik lonceng di sebelah kanan supaya adik nggak ketinggalan video kakak yang terbaru. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.